Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabat pelajar, santriwan santriwati SMK Al-Amanah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit yang saya ketahui, tapi mudah-mudahan dengan hal yang sedikit ini bisa memberikan perubahan yang besar ya bagi diri kalian ke arah perubahan yang lebih baik lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Banyak hal yang bisa dilakukan yang menjadi amalan di bulan puasa ini ya, yang tentunya bisa menjadi sumber pahala, ladang pahala kita. Tetapi ada juga hal-hal yang harus dihindari ya ketika di bulan puasa ini, yang tentunya tidak hanya mengurangi pahala tapi bahkan bisa menjauhkan kita dari sumber pahala tersebut. Apa saja hal-hal yang harus dihindari? Banyak sebetulnya, tapi dari kesempatan ini saya akan memberikan mungkin hanya 3 contoh saja. Yang pertama, jangan tidur setelah sholat subuh. Dari pandangan agama maupun dari pandangan kesehatan, tidur setelah waktu sholat subuh itu tidak dianjurkan. Kenapa? Dari menurut agama, pada waktu itu, ketika pada waktu setelah sholat subuh tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintah malaikat Mikail untuk menyebarkan rahmat dan kebaikan di seluruh permukaan bumi ini. Tentunya banyak pahala dan keberkahan yang bisa kita raih pada saat itu dengan cara banyak ya, diantaranya seperti membaca Al-Quran, memperbanyak doa, bersedekah ya. Dan kemudian dengan berdiam diri di masjid pun itu akan mendapat banyak pahala. Jadi alangkah rugi sekali kalau misalnya pada saat itu tidak kita manfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Sekarang menurut kesehatan ya, menurut ahli syaraf otak ya, ahli syaraf otak, pada waktu setelah sholat subuh itu waktu yang tepat bagi otak untuk berkembang ya, karena pada saat itu darah mengalir lebih lancar ke sistem syaraf otak ya. Apabila pada saat itu otak kita sedang kondisi dalam istirahat ya, dalam tidur itu kan otak istirahat, maka proses berkembangnya otak itu tidak berjalan dengan baik. Nah, makanya bisa menghambat peningkatan kecerdasan seseorang. Nah, sedangkan proses berkembangnya otak itu sangat berpengaruh bagi seorang pelajar ya. Maka dari itu usahakan jangan tidur setelah sholat subuh ya. Kita harus bisa menahan godaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu jangan melakukan aktivitas yang terlalu berlebihan yang sehingga bisa menguras tenaga ataupun pikiran kita. Pada saat berpuasa, ketahanan jasmani kita itu diuji ya, dengan dikuranginya asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, apabila pekerjaan yang terlalu berat pasti akan membakar kalori yang lebih banyak lagi. Sedangkan ketika berpuasa, sumber kalori kita itu terbatas ya. Nah, apabila jasmani sudah terlalu lelah, maka biasanya akan berakibat buruk pada rohani ya, kepada rohani kita. Kalau seseorang yang misalnya ketahanan jasmani dan rohaninya masih kurang, biasanya akan mudah marah ya. Dan apabila sudah terbawa nafsu amarah, biasanya di situ setan akan menggoda dengan mudah. Nah, jadi apabila jasmani dan rohani sudah mulai goyah, maka kita kembali lagi kepada niat dan komitmen kita untuk bisa melakukan puasa Ramadan ini dengan baik dan penuh berkah. Kemudian yang ketiga, jangan makan yang berlebihan ketika berbuka puasa. Ya, seharian jasmani kita kan tadi diuji ya dengan dikuranginya asupan makanan, otomatis proses pencernaan gerak peristaltik usus kita itu berkurang ya, karena makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu tidak seperti pada hari-hari seperti normal biasanya. Nah, apabila ketika berbuka nanti ya, pencernaan kita langsung diberikan asupan makanan yang banyak, maka pencernaan tersebut akan menjadi kaget dan tidak siap untuk menerima asupan makanan tersebut. Nah, hal ini biasanya sering berakibat buruk pada kesehatan ya. Nah, jadi kalau misalnya kesehatan sudah terganggu, maka proses dalam menjalankan ibadah pun biasanya akan terganggu ya. Jadi alangkah baiknya apabila jika kita diberikan kelebihan rezeki makanan, sebaiknya kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita yang kekurangan, ataupun misalnya bisa dititipkan di
masjid yang nantinya suka ada ya musafir-musafir atau orang-orang yang datang kemudian berbuka puasa di masjid. Nah, mereka mungkin akan setidaknya menikmati rezeki yang kita punya. Ya, mungkin itu akan lebih berkah ya. Nah, jadi kesimpulannya jasmani dan rohani itu sangat berkaitan ya. Jadi satu kesatuan. Nah, kemudian apabila jasmani tadi sudah mulai goyah, kita kembali lagi kepada niat kita dan komitmen kita untuk bisa melakukan puasa Ramadan ini dengan baik dan penuh berkah. Ya, seperti yang sering kita ucapkan ketika malam setelah sholat sunat tarawih ataupun ya menjelang sahur ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhu sahri Ramadan hadhihi sadati fardhu lillahi ta'ala. Jadi niatkan puasa Ramadan ini hanya karena Allah. Niat dengan sepenuh hati ya, itu bisa memberikan impuls ya, saraf ke otak ya, dari hati memberikan impuls ke otak, dan kemudian otak akan menyebarkan ya, karena otak kita itu merupakan sumber-sumber dari ribuan saraf yang terhubung ke seluruh tubuh kita. Nah, memotivasi sel-sel yang ada di dalam tubuh kita untuk bisa melakukan kegiatan atau bergerak dengan maksimal ya. Dan ingatlah selalu bahwa apa yang kebaikan yang kita lakukan ini ya, segala kebaikan yang kita lakukan ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel TV Tin SMK Al-Amanah, dan jangan lupa nyalakan dulu lonceng notifikasinya supaya mendapatkan update-update terbaru, tayangan-tayangan terbaru dari channel TV Tin SMK Al-Amanah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.